tersebut bukan hanya mengubah kata tanpa fakta. Kita kalah oleh Amerika yang kapitalis. Kita jauh tertinggal oleh Cina yang Konfusianis Taois. Bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Buddhis Taois. Dampaknya hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, berwatak iblis, pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya gundar, mentalnya molor, kerjaannya hanya ngelihat goyang ngebor dan goyang ngecor. Betul. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sampailah salam dari kami dengan semangat karena tanda pengikut Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullahi wa kafar billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bil wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ikhtirafan binubuwah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia, buat lalu lintas yang pertama tidak ditahan oleh Pak Polisi, tidak ditentang oleh Pak Presiden Jokowi, karena ini untuk memuja Sang Ilahi Rabbi. Siapakah Sang Ilahi Rabbi? Sang Ilahi Rabbi adalah King of the King, Raja di atas Raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang, walaupun hambanya tak sembahyang. Salawat bermutiarakan salam semoga selalu tercurahkan kepada Sang Manusia Agung, seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang pekerja yang tak pernah digaji, yang lahirnya di kota Mekah dan wafatnya di kota Madinah, putra dari Abdullah, belahan jantung Siti Aminah, yang kuatnya seperti baja dan lembutnya seperti sutra, suci dari noda dan dosa. Beliau tidak pernah menaiki Avanza, namun pernah menaiki unta. Siapakah beliau? Beliau adalah the best man in the world, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Muskilatul Fakri Islam mengungkapkan Islam saat ini tengah menghadapi persoalan besar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Ungkapan tersebut bukan hanya mengubah kata tanpa fakta. Kita kalah oleh Amerika yang kapitalis. Kita jauh tertinggal oleh Cina yang Konfusianis Taois. Bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Buddhis Taois. Dampaknya hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis.
biasa, tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Sepatutnya kami mengatur kata-kata ketakziman kami. Yang kami muliakan Abu Ma'al Umi selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kepada dewan-dewan guru yang telah mengajari kami ilmu yang berguna di dunia maupun di akhirat. Yang teristimewa sekali kepada teman-teman yang seperjuangan, insya Allah semua calon-calon ulama. Yang teristimewa sekali kepada sang moderator asyara yang telah sudi memanggil nama baik kami untuk tampil di atas mimbar yang sangat menggetarkan tubuh kami ini. Tujuan dan maksud kami berdiri di sini bukan untuk mencari nama, bukan karena godaan tema, tapi betul untuk agama yang bertema membangun generasi muslim yang cinta ilmu. Dengan rujukan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dewan juri yang kami hormati serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat tadi merupakan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasis keimanan. Dengan demikian hadirin,
untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, kita harus menciptakan pendidikan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu, sehingga nantinya akan terciptalah SDM yang handal, personal dan profesional. Sebaliknya hadirin, jika ilmu tanpa didasari iman, maka hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah, akidahnya lemah, dan kerjaannya bikin rusak bangsa dan negara. Selain itu hadirin, akibat lemahnya iman dan keyakinan ilmu pengetahuan disalahgunakan yang seharusnya menuntut ke jalan kebaikan, malah menjerumuskan pada tingkat kebiadaban, kezaliman, dan kesewenang-wenangan. Betul hadirin? Kita perhatikan akhir-akhir ini saudara, hari ini di Indonesia insya Allah tidak kurang orang pintar, yang kurang itu orang benar. Puluhan ribu setiap tahun universitas mengeluarkan lulusan S1, S2, S3, tapi keadaan kita masih seperti ini juga. Dan ternyata membuat pintar anak yang sudah benar lebih mudah daripada membuat anak yang sudah pintar tetapi belum benar. Hari ini banyak orang punya ilmu tapi manfaatnya tidak kerasa gunanya di mana. Na'udzubillah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, hari ini ada juga orang punya ilmu tapi berbuat jahat dengan ilmunya hadirin. Banyak hakim diadili, ada jaksa kok dituntut, ada polisi kok disidik, ada satpam diamankan, ada KPK jadi tersangka. Hal ini terjadi bukan karena tidak ada ilmu, tapi akibat ilmu yang tidak diimbangi dengan keimanan. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan? Sebagai jawaban, mari kita perhatikan Quran surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadatu fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin sekalian calon penghuni syurga, dalam ayat tadi terdapat kalimat kata bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi, dan keilmuan masing-masing. Demikianlah penafsiran dari Imam Ali Asyabuni dalam Safwatut Tafasir. Jika hal tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, maka bangsa kita pasti akan memiliki generasi yang mampu membangun bangsanya sendiri. Dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas
maka harus menciptakan pendidikan yang berbasis ilmu dan iman. Dengan generasi yang cinta ilmu, maka mampu membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Untuk mewujudkan generasi muslim yang cinta ilmu, langkah awalnya kita harus saling menghargai terhadap perbedaan di antara kita. Jika sikap ini yang kita tumbuh